Pasukan Israel tembaki pengunjuk rasa Palestina di tepi barat. Ratusan orang terluka. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah demonstran Palestina yang berunjuk rasa melawan pos ilegal terdepan di tepi barat yang diduduki. Lebih dari 370 orang terluka, 31 lainnya terkena peluru tajam. Drone menjatuhkan tabung gas air mata dan asap memenuhi udara di lokasi protes di kota Belta tepi barat dekat Nablus, tempat warga Palestina memprotes perampasan tanah secara ilegal. Melansir dari Al Jazeera, demonstran membakar ban dan melemparkan batu ke pasukan Israel. Saksi mata mengatakan pasukan Israel menembakkan peluru tajam dan peluru baja berlapis karet kepada para demonstran setelah sholat Jumat di Belta. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 379 pengunjuk rasa terluka, 31 terkena peluru tajam. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel. Konfrontasi serupa juga disaksikan di kota Kafir Qadum di Belt Dajan, di mana puluhan warga Palestina dirawat karena efek gas air mata. Tentara Israel juga menekan protes terhadap pemukiman di daerah Masfer Yatta di Hebron. Perkiraan Israel dan Palestina menunjukkan ada sekitar 650.000 pemukim di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur yang tinggal di 164 pemukiman dan 116 pos terdepan. Di bawah hukum internasional, semua pemukiman Israel di wilayah pendudukan itu adalah ilegal. Sementara pos terdepan Evyatar, ketegangan di tepi barat yang diduduki mencapai puncak baru dalam beberapa bulan terakhir dengan pemukiman Evyatar menjadi salah satu titik fokus bentrokan karena pemukim menolak untuk mengevakuasi tanah dan warga Palestina dengan keras berdemonstrasi menentang kehadiran mereka. Pada Mei lalu 34 warga Palestina tewas, angka bulanan tertinggi dalam 10 tahun, dengan Badan Intelijen Domestik Israel Shin Bet melaporkan hampir 600 insiden kekerasan saat militer Israel memperkuat kehadirannya di wilayah pendudukan dengan beberapa batalion lagi. Warga Palestina di desa-desa terdekat mengatakan bahwa pos terdepan Evyatar dibangun secara ilegal di tanah mereka dan khawatir akan tumbuh dan bergabung dengan pemukiman yang lebih besar di dekatnya. Setidaknya 4 pengunjuk rasa termasuk 2 remaja tewas dalam bentrokan dalam beberapa bulan terakhir ini. Para pemukim menamai pos terdepan Evyatar setelah seorang Israel terbunuh diduga oleh seorang Palestina pada 2013 dan mengatakan itu adalah rumah bagi puluhan keluarga. Sementara pada akhir Juni, Israel mencapai kompromi dengan para pemukim yang tinggal di Evyatar. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemukim meninggalkan pos terdepan dan daerah itu menjadi zona militer tertutup, tetapi rumah-rumah dan jalan-jalan tetap pada tempatnya. Kritikus mengatakan penggusuran itu tidak mencerminkan perubahan kebijakan Israel. Sebuah survei pemerintah Israel akan dilakukan yang menurut para pemukim akan membuktikan bahwa pos terdepan itu tidak didirikan di tanah yang dimiliki secara pribadi oleh orang-orang Palestina. Itu akan membuka jalan untuk mendirikan sekolah agama dan bagi beberapa keluarga untuk kembali. Ratusan warga Palestina di Israel mengambil bagian dalam pawai bendera Palestina yang diselenggarakan pada Jumat 9 Juli di kota Al-Fam, Israel. Aksi unjuk rasa itu dilaporkan Arab.com. Pawai bendera Palestina diselenggarakan pemuda Palestina dan disponsori faksi-faksi Palestina dan para tokoh masyarakat di Israel. Bendera Palestina dikibarkan selama pawai oleh warga Palestina yang mengenakan kafiyah Palestina sambil meneriakkan slogan-slogan anti pendudukan Israel. Di antara slogan-slogan yang diteriakkan yakni Yerusalem adalah garis merah. Pawai itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap pawai bendera Israel yang diselenggarakan setiap tahun pada 15 Juni. Aksi itu juga sebagai protes terhadap agresi Israel yang terus-menerus di Sheikh Jarrah, Silwan, dan Masjid Al-Aqsa. Ketegangan di wilayah itu meningkat seiring serangan dan penggusuran oleh Israel terhadap warga Palestina.
Pengeboman di jalur Gaza oleh Israel juga semakin memperkeruh konflik yang sudah mudah terbakar itu. Pasukan Israel menembaki ratusan demonstran Palestina yang berunjuk rasa melawan sebuah pos terdepan ilegal di tepi barat yang diduduki pada Jumat lalu. Insiden itu menyebabkan lebih dari 370 orang terluka, termasuk 31 terkena peluru tajam. Drone menjatuhkan tabung gas air mata dan asap memenuhi udara di lokasi protes di kota Beita, tepi barat, dekat Nablus. Lokasi itu merupakan tempat warga Palestina memprotes perampasan tanah secara ilegal. Demonstran membakar ban dan melemparkan batu ke pasukan Israel, demikian menurut laporan media setempat melansir dari Al Jazeera. Saksi mata mengatakan pasukan Israel menembakkan peluru tajam dan peluru baja berlapis karet ke arah para demonstran setelah sholat Jumat di Beita. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 379 pengunjuk rasa terluka, 31 diantaranya terkena peluru tajam. Sementara ini tidak ada komentar langsung dari militer Israel. Sementara konfrontasi serupa juga disaksikan di kota Kafir Kadum dan di Beit Dajan, di mana puluhan warga Palestina dirawat karena efek gas air mata. Tentara Israel juga menekan protes terhadap pemukiman di daerah Masafir Yatta di Hebron. Menurut perkiraan Israel dan Palestina, ada sekitar 650.000 pemukim di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur yang tinggal di 164 pemukiman dan 116 pos terdepan. Di bawah hukum internasional, semua pemukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal. Sementara itu, pengakuan polisi Israel, informan Shin Bet adalah dalang kekerasan terhadap warga Palestina. Para informan Badan Keamanan Israel alias Shin Bet dituding menjadi dalang kekerasan terhadap komunitas Palestina di Israel. Tudingan tersebut disampaikan oleh seorang perwira kepolisian Israel sebagaimana dikutip oleh Channel 13. Perwira yang tidak disebutkan namanya tersebut menambahkan hal itu menghambat kepolisian Israel dalam menangani kejahatan. Para penjahat yang saat ini memimpin kejahatan serius di masyarakat Arab sebagian besar adalah informan Shin Bet. Dan dalam situasi ini, polisi terikat karena para informan itu memiliki kekebalan dan tidak dapat disentuh. Shin Bet berada di bawah kendali langsung oleh Perdana Menteri Israel dan disebut sebagai organisasi paling misterius di Israel. Shin Bet merupakan badan keamanan yang mengkhususkan diri dalam urusan dalam negeri di Israel dan tanah yang diduduki. Menurut Politico, Shin Bet bertindak sebagai agen dinas rahasia, badan intelijen internal, badan keamanan, dan badan penegak hukum Israel. Perwira polisi itu menambahkan masalah tersebut sudah diangkat dalam pertemuan yang melibatkan Komisaris Polisi Kobi Shabtai dan Menteri Keamanan Publik Omer Barlev. Sementara itu, Shin Bet membantah tudingan yang dilontarkan perwira polisi tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah kekeliruan. Pada Mei lalu, aksi protes meletus di seluruh wilayah Palestina, termasuk di tepi barat yang diduduki Gaza dan di dalam perbatasan Israel. Aksi protes tersebut dipicu oleh upaya pengusiran paksa warga Palestina oleh Israel dan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di beberapa wilayah, orang-orang Israel sayap kanan menyerang orang-orang Palestina di jalan-jalan dan ada pula di rumah-rumah mereka. Para pemimpin Israel termasuk mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru menyalahkan warga Palestina sebagai pemicu kekerasan.